Halo pemirsa Jopas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah program persembahan dari Jopas TV yang akan menghadirkan narasumber dan juga sosok-sosok inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jopas TV. Dan seperti biasa, tentu saja bersama dengan saya Tori Andromeda. Dan untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber dan tamu spesial saya yang sudah ada di studio Jopas TV. Di mana beliau ini merupakan salah satu sosok yang krusial dan penting di Kabupaten Ngawi. Karena tentunya kita hari ini akan ngobrol-ngobrol secara lebih dekat dan hangat bersama dengan Kepala Daerah alias Bupati Ngawi. Langsung saja kita akan sambut. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Ini dia Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mas Oni? Alhamdulillah sehat Mas Tori. Saya selalu manggilnya Mas karena supaya tetap muda terus energinya, muda terus semangatnya ya. Tentunya semuanya juga demi keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Ngawi dan untuk melayani masyarakat Ngawi tentunya juga harus tetap selalu semangat gitu ya Mas Oni ya. 64 hari kurang lebih periode kedua kepemimpinan panjenengan bersama dengan Mas Anto ya. Ini merupakan salah satu hal yang mungkin secara formasinya masih tetap sama gitu ya. Tapi untuk vibes-nya untuk periode kedua ini seperti apa Mas Oni? Apakah ada yang beda mungkin di 64 hari terakhir ini? Vibes apa ini? Style Mungkin ya, pemerintahan apa gitu. mungkin program dan lain-lain. Ya, mulai ya, setelah kita retreat di Magelang, kita pulang. Ya, terus kemudian saya langsung berkantor di MPP. Langsung Mall Pelayanan Publik. Ya, itu janji saya ketika nanti periode yang kedua supaya ada lebih dekat dengan masyarakat. Kita ingin memantau secara langsung kegiatan pelayanan publik kita. Sehingga kalau ada permasalahan mungkin bisa saya langsung in charge sebagai bagian dari penyelesaian solusinya supaya cepat. Betul. Selain itu juga mungkin sebagai salah satu pembaharuan juga bagaimana pada akhirnya Bupati Ngawi ini akhirnya bisa lebih dekat dengan masyarakat dengan ngantor di Mall Pelayanan Publik ya. Kemarin juga sempat kita beritakan bahwa MPP di hari pertama setelah libur lebaran itu luar biasa ramainya. Pelayanan publik sudah mulai dilakukan, di mana masyarakat juga sudah mulai mengurus berbagai macam hal, termasuk surat menyurat, birokrasi, perizinan, dan lain-lain. Dan pastinya efektivitas kehadiran kepala daerah di situ juga sangat membantu ya. Oke. Nah, kita coba berbicara terkait pertanian, Mas Oni, karena ya kita tahu Kabupaten Ngawi merupakan lumbung padi nasional atau Jawa Timur, nasional atau Jawa Timur? Ya, kita produktivitas padi tertinggi nasional. Nasional ya? 3 tahun berturut-turut. Keren banget. Nah, pas banget. Dunia pertanian pastinya juga merupakan salah satu satu hal yang cukup krusial di beberapa daerah. Bagaimana pada akhirnya produktivitas pertanian dan kualitas hasil tani ini juga berpengaruh dengan salah satu program pemerintah pusat yaitu ketahanan pangan, Mas On. Nah, tapi kita melihat ada program pertanian ramah lingkungan untuk 5 tahun ke depan. Apa yang akan dikejar? Ya, yang pertama kita lebih memasifkan lagi terkait kemandirian pertanian ramah lingkungan. Saat ini tercatat ada 19.000 pertanian kita ini yang berpola pertanian ramah lingkungan. Artinya kita tidak menggunakan kimia sintetis berlebih. Ya. Jadi seimbang, kemudian ada tambahan-tambahan pupuk organik, pupuk hayati dan lain sebagainya. Itu baru 19.000 dari total pertanian kita, lahan pertanian kita itu 53.000 hektar. Target kita ya sebanyak mungkin, tapi di RPJMD kita menargetkan antara 25 sampai 30.000 hektar nantinya di 5 tahun mendatang. Ya, berarti kurang lebih ada 75% ya nanti Kabupaten Ngawi ini pola tanamnya menggunakan pertanian ramah lingkungan. Oke. Ada juga salah satu mungkin upaya ya dalam rangka mendukung pertanian ini
kemarin ada penggunaan pompa submersible ya, di mana Ya, ini katanya dianggap menyedot air terlalu banyak seperti itu. Apa pandangan terkait itu Mas Sony? ya memang untuk mengatasi manajemen air banyak hal yang dilakukan ya, seperti perbaikan irigasi teknis, Kementerian Pusat pompanisasi, menyedot air dari sungai dan lain sebagainya. Di Ngawi saya rasa ini juga menjadi kajian ya di beberapa tempat. Kenapa harus pakai sumur dalam, Pak Bupati? Karena itu kan bisa mengganggu muka air tanah dan lain sebagainya. Nah, di beberapa kajian-kajian kita ini juga mendasar ya, jadi analisis beberapa ahli itu ketika kita pakai misalkan pompanisasi dari sungai, itu katanya mengganggu habitat ekosistem sungai dan lain sebagainya. Pakai sumur pantai ya, sumur dangkal, nanti kalau berlebihan sumur-sumur lingkungan itu juga bisa habis dan sebagainya. Perbaikan irigasi teknis misalkan harus baik 100%. Kalau itu tidak didukung oleh catchment area-nya di atas itu berupa embung, waduk dan lain sebagainya, ketika kemarau nggak ada air dan lain sebagainya, itu juga jadi percuma bangun irigasi teknis bagus tapi tidak ada air yang di atas. Nah, keputusan sumur dalam ini juga ada risikonya. Ketika itu tadi tanah itu kita lihat di kedalaman berapa sih, itu mitigasi resikonya itu bisa diperkecil. Akan ada batuan-batuan itu, lapisan-lapisan itu yang harus terjaga dan lain sebagainya. Dicari dulu ketika kita pakai geolistrik, mana yang berpotensi mengeluarkan liter per detiknya banyak dan bagus, itu yang boleh Tapi kalau ketemu dengan masyarakat, yang penting bagaimana dia itu ketika membangun sumur dalam, teknis dari pembuatan sumur dalam itu harus benar. Kadang itu ngebornya benar di bawah 100 meter, tapi perforasinya, lubangnya itu istilahnya di bronjongnya itu mulai 20 dilubangin, 30 dilubangin, 40 dilubangin lagi. Ya jadi kayak sumur pantai, akhirnya sumur-sumur kampung itu juga ikut habis. Lah, sumur dalam ini atau dari aliran sungai artesius dan lain sebagainya ini sebenarnya pabrik air yang sebenarnya adalah di Gunung Lawu, karena Ngawi ini kan bagian dari lereng Lawu bagian utara. Karena sumber airnya sebenarnya dari situ ya? Iya, karena kan terus akan meresap di bebatuan dan lain sebagainya sampai kemudian di lapisannya artesisnya itu di sungai bawah tanahnya itu. Nah, kita harus memastikan hutan lindung di Lawu ini benar-benar terjaga konsistensinya. Itu yang menjadi kegiatan kita nantinya setelah ini harus memastikan bahwa lindung di Gunung Lawu itu bisa kita jaga dengan baik. Nah, itu artinya sebenarnya dengan beberapa metode tadi tetap semuanya mengandung resiko ya, Mas Sony. Termasuk dengan penggunaan submersible. Kalau untuk Mas Sony sendiri sebagai Bupati Ngawi juga, apakah sedetail itu juga memantau teknis di lapangan? Ya, kalau kita kumpul bersama teman-teman petani, itu saya sampaikan, kalau kamu pakai sumur dalam harus ini loh, secara teknis harus dijaga seperti ini. Terus kemudian resapan airnya harus tinggi. Resapan air harus tinggi itu bagaimana? Kemudian tanahmu harus bisa subur dan sebagainya. Jadi di peraturan bupatinya terkait pemandirian pertanian ramah lingkungan, itu boleh kemudian pakai sumur dalam ketika kegiatan di atasnya itu sudah menjalankan pertanian ramah lingkungan. Karena akan berpengaruh sekali itu. Ketika dia tidak pakai kegiatan itu, maka dipastikan tanahnya penuh dengan residu pupuk kimia, sehingga jadi keras, sehingga kalau hujan itu tidak resap, tapi langsung ngalir di afuran-afuran, terus ke sungai-sungai. Ya, jadi resapan airnya atau kekuatan tanah untuk meresap air itu kurang.
Sebagai salah satu wilayah dengan lumbung padi nasional nih, Mas Oni, apa sih upaya dari pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri untuk bisa menjaga produktivitas hasil pertanian, termasuk mungkin dengan bekerja sama dengan Gapoktan dan lain-lain, termasuk juga penambahan jumlah petani. Ini juga salah satu hal yang mungkin ya kalau kita melihat regenerasi petani, sepertinya anak-anak muda zaman sekarang apakah ada yang mau jadi petani seperti itu kan? Ini mungkin ada upaya-upaya untuk terus menjaga produktivitas hasil pertanian supaya juga status sebagai salah satu lumbung padi nasional ini juga tetap disandang oleh Kabupaten Ngawi. Ya, tadi kami sampaikan juga termasuk bagaimana manajemen air, terus kemudian pupuk, kemudian sarana prasarana pertanian. Karena semakin hari orang atau SDM yang masuk di dunia pertanian itu kan semakin hari semakin sedikit. Dan cenderung kalau petani itu ya yang sudah sepuh-sepuh itu yang jadi petani dan sebagainya. Nah, maka dari itu bagaimana kemudian pemerintah daerah juga mensupport kegiatan modernisasi bidang pertanian. Jadi lewat pengadaan traktor, combine harvester, transplanter dan lain sebagainya. Sampai beberapa waktu yang lalu kita belikan Gapoktan itu ada yang dibelikan drone dan lain sebagainya. Meskipun mahal, tapi cuman ya 1-2 aja. Kalau kebanyakan ya dananya belum cukup. Mahal. Dan itu merupakan salah satu upaya juga untuk mendukung produktivitas hasil tani di Kabupaten Ngawi, di mana beberapa sarpras, beberapa peralatan tersebut juga bisa memudahkan para petani ya. Jadi untuk para anak-anak muda mungkin ketika jumlah petani, ya saya sepakat apa yang dibilang sama Mas Oni bahwa kalau petani itu mungkin mindsetnya tuh yang sepuh-sepuh seperti itu. Anak-anak muda mungkin masih berpikir dulu untuk bisa bertani begitu. Tapi dengan teknologi, modernisasi, ya kita harapkan semoga ada regenerasi anak-anak muda dan petani di Kabupaten Ngawi tetap banyak gitu untuk bisa menjaga produktivitas hasil tani. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Bupati Ngawi Mas Oni Anwar Harsono. Kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol, masih juga bersama dengan Bupati Ngawi, ada Mas Oni Anwar Harsono. Masih semangat ya, Mas Oni ya? Semangat. Apa sih resepnya seorang Bupati Ngawi untuk bisa menjaga stamina dan semangatnya untuk bisa ketemu sama masyarakat hampir tiap hari gitu-gitu? Pengen tahu nih. Olahraga mungkin? Olahraga, saya biasa jalan pagi, habis subuh jalan, itu aja. Cukup dengan olahraga ya? Ya. Kalau yang olahraga yang harus ini pastikan waktunya enggak juga. Saya juga termasuk orang yang malas berolahraga. Jangan ditiru ya pemirsa. Jangan ditiru. Yang ditiru karya-karyanya aja ya. Kalau malas olahraga ya saya juga ada malasnya juga sih olahraga. Banyak malasnya juga gitu. Tapi ya pastinya dengan status beliau sebagai Bupati Ngawi tentunya juga menjadi salah satu keharusan lah. Menjadi salah satu kewajiban untuk bisa melayani masyarakat dengan tetap semangat, itu yang paling penting. Nah, Mas Oni, menarik juga ketika kita berbicara tentang Kabupaten Ngawi. Kita tahu bersama-sama bahwa Kabupaten Ngawi ini merupakan salah satu lumbung padi nasional. Produktivitas pertaniannya luar biasa. Tapi kita juga tidak boleh melupakan terkait sektor lain. Salah satunya adalah industri, kawasan industri. Bagaimana pengembangan dari kawasan industri di Kabupaten Ngawi sejauh ini dan mungkin rencana di 5 tahun ke depan? Ya, kemarin kita mengadakan audiensi di lintas sektor di Kementerian ATR BPN. Kita sudah mulai melakukan perencanaan di RT RW kita untuk 20 tahun ke depan. Bagaimana kita yaitu tadi berseiring. Kita harus bisa menjadi kabupaten lumbung pangan nasional, tapi kemudian kegiatan industri untuk percepatan pertumbuhan ekonominya juga lebih konkret lah. Kalau di pertanian meskipun PDRB-nya 32% saat ini,
daya ungkit ya di bidang pertanian untuk pertumbuhan ekonomi itu saya rasa masih belum cukup lah. Harus dibarengi dengan bagaimana industrialisasi, manufaktur, padat karya dan sebagainya itu harus juga banyak. Nah, kita sudah menzonasi kegiatannya ada di 8 KPI ya, kawasan peruntukan industri, dan 2 kecamatan untuk kawasan industri. Jadi kita akan membangun suatu kawasan industri 1.200 hektar di Kecamatan Widodaren dan Karanganyar. Oh, Widodaren dan Karanganyar. Ya, dan KPI kita di 8 kecamatan. Jadi satu KPI itu luasannya kurang lebih 200 sampai 300 hektar. Terus kemudian di kawasan industri itu terintegrasi, nanti akan dikelola investor untuk pengelola kawasan industri di 1.200 hektar. Selama ini progresnya sejauh apa, Mas Ani, untuk di proses pengembangannya? 2 tahun terakhir, alhamdulillah investasi Kabupaten Ngawi ini naik cukup signifikan ya, dengan kemudahan investasi, perizinan, terus kemudian kecepatan, kemudahan dan lain sebagainya. Dan kita sendiri juga welcome dengan investasi gitu. Kita carikan tanahnya, dalam artian kita bantulah untuk mencarikan tanah, terus komunikasi dan lain sebagainya itu baik. Itu di 2 tahun terakhir ini yang rata-rata tahun sebelumnya itu investasi kita itu 500 miliar per tahun. 2 tahun terakhir itu menyentuh 2,7 triliun per tahun. Kalau untuk kawasan industri yang tadi disebutkan di kawasan Widodaren, untuk progresnya seperti apa? Progresnya ini lagi menunggu HPL-nya turun dari Kementerian Kehutanan. Jadi memang sudah ada area yang mungkin bisa dibilang area khusus untuk kawasan industri begitu ya, yang dipersiapkan di kawasan Widodaren dan juga di Karanganyar. Nah, tentunya beberapa investor ketika ingin berinvestasi di Kabupaten Ngawi juga, saya pikir juga cukup menarik ya, bagaimana mereka ingin berinvestasi di salah satu kawasan lumbung padi nasional begitu dengan nama besar Kabupaten Ngawi juga. Tapi tentunya mungkin ada ketakutan dari para investor ini untuk sesusah apa sih birokrasinya, atau mungkin semudah apa sih birokrasinya, perizinannya dan lain-lain, termasuk ada ya ketakutan mereka terkait ya oknum-oknum nakal, pungli dan lain-lain. Apa yang bisa dijawab dari keraguan ini, Mas Soni? Ya, jadi kenapa saya juga berkantor di MPP, salah satunya itu. Memastikan bahwa investasi itu di Kabupaten Ngawi itu mudah, cepat, dan kemudian secara akuntabilitasnya bisa terjaga dengan baik ya, terkait biaya dan lain sebagainya. Itu ya itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga investor itu merasa nyaman, terus aman, terus kemudian ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Ngawi. Jadi di Mall Pelayanan Publik itu semuanya kegiatan terkait perizinan untuk terbitnya kegiatan usaha itu bisa satu tempat itu aja sudah cukup. Kayak semacam one stop service ya, semua apalagi pelayanan. Sekarang kan sudah OSS, online single submission. Jadi beberapa yang kemudian di OSS-nya ketika ada kendala dia nanya di MPP itu insya Allah segera rampung. Jadi perizinan-perizinan di Kabupaten Ngawi ini ya bisa dibilang tidak ribet lah. Semuanya bisa ditangani dengan cepat, dengan baik, dan insya Allah seluruh investasi yang ada di Kabupaten Ngawi, saya tanya satu persatu ya dia merasa excited untuk berinvestasi di Ngawi. Selama berkantor di Mall Pelayanan Publik kemarin, apa saja yang ditemukan, Mas Soni? Dalam arti memang seberapa seberapa banyak keluhan mungkin ya, atau mungkin masukan dari masyarakat pada akhirnya ketika kepala daerah langsung terjun ke pelayanan ke masyarakat, mungkin mendengar masukan dan juga beberapa hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Curhatan lah ya. Curhatan ya, selama ini yang masuk di kita ya,
meskipun ruang tunggunya itu sudah ber-AC, pakai sofa dan sebagainya. Tapi ketika peak time masyarakat itu kumpul gitu, itu dalam sehari itu rata-rata MPP melayani kurang lebih 800 sampai 1.000 orang per hari. Wow. MPP itu mungkin bisa dikatakan MPP teraktif mungkin seperti itu. Di dunia? Di Jawa Timur lah, di Jawa Timur. Karena sampai duduk-duduk di lantai. Ya, maka dari itu beberapa waktu yang lalu kita coba ini kalau kemudian antriannya itu bisa online, terus kemudian antriannya itu bisa dijadwalkan, pelayanannya ini saya ini akan dilayani jam berapa. Nah, sehingga dia datang ke MPP itu tidak menunggu lama seperti itu. Kita mau menjalankan kegiatan itu karena nanti harus terintegrasi di semua layanan kita. Kalau di rumah sakit RSUD Dr. Suroto sudah menjalankan itu. Jadi dia bisa pengen berobat gitu ya. Dia antrian bisa dari rumah sehingga nanti sudah mulai kelihatan ini. Saya akan dilayani jam berapa sehingga dia datangnya itu sesuai dengan jam antrian itu. Oke. Kita kembali ke pembahasan investasi tadi Mas Ani. Masih cukup menarik untuk dibahas bagaimana pada akhirnya investasi di Ngawi cukup seksi dan cukup menggiurkan, apalagi dengan dibangunnya kawasan industri begitu. Kalau sejauh ini investor yang sudah mulai tertarik untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Ngawi sudah berapa banyak dan mungkin dari sektor mana saja? Ya, kalau total PMA PMDN-nya di 2024 kemarin kurang lebih ada 18-an. 18-an. Ya. Terus kemudian industri yang dijalankan ini macam-macam, hampir kesemuanya padat karya. Ada garment, ada alas kaki, ada pabrik mainan, ada kemudian rice milling processing, pabrik es dan sebagainya. Dan dari industri tersebut juga pastinya akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Dan itu artinya dengan semakin banyaknya investasi yang ada di Kabupaten Ngawi, otomatis meminimalisir angka pengangguran di Kabupaten Ngawi. Seperti apa yang dilihat potensi-potensi kawasan industri ini untuk bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten? Ya, kalau kemarin berhitung dari 18 industri yang ada di Ngawi yang nanti insya Allah 2025 ini sudah on semuanya, dari 18 itu di 2025 ini sudah mulai beroperasi, itu serapan tenaga kerjanya kurang lebih ada 27.000. Dari 18 dari industri? 18 itu. Jadi memang banyak sekali. Kalau untuk progres dari masing-masing industri tersebut sudah sejauh apa? Mungkin sudah mulai pembebasan lahan kah, sudah mulai membangun pabriknya kah, atau bahkan mungkin sudah hampir grand opening misalnya? Ya, dari 18 itu mungkin 12-nya itu sudah bangun, bangun. Yang sisanya ya ada mulai pengurukan, terus sudah ada pagar, mungkin seperti itu. Itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi atau memang KPI tadi, kawasan peruntukan industri tadi. Ada kita ditetapkan di RT RW kita yang baru ini ada Kecamatan Geneng, Ngawi, Kasreman, Padas, Karangjati, Kecamatan Pitu, Kedunggalar. Jadi memang dari beberapa industri yang nantinya akan dibangun, targetnya tahun ini semuanya selesai di 18 industri. Nah, 18 itu di 2025 insya Allah rampung semuanya. Insya Allah rampung semua dan juga bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja, bahkan ada sekitar 27.000 orang yang insya Allah akan dapat kerja di situ, bisa bekerja di masing-masing industri, karena kita tahu ketika semakin banyak investasi di sebuah daerah, otomatis itu juga akan mempengaruhi tingkat perekonomian juga, akan mempengaruhi tenaga kerja yang juga bisa semakin banyak diserap, dan itu juga bisa mempengaruhi sekali terkait perputaran roda perekonomian di sebuah daerah begitu ya. Dan tentunya masih ada pembahasan lain, termasuk bagaimana teman-teman masyarakat pemirsa Jopos TV ini juga kemarin sempat cukup senang sekali dengan banyaknya event di Kabupaten Ngawi. Nanti akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol.
Kita kembali di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Mas Oni, ini tidak bisa dipungkiri bahwa Kabupaten Ngawi ini lekat sekali dengan budaya, lekat dengan musik mungkin ya. Dengan nama besar seorang Denny Caknan misalnya, itu pada akhirnya kan akan mempengaruhi mindset masyarakat bahwa oh Ngawi ini punya ikon. Ngawi ini punya penyanyi, oh Ngawi ini juga punya festival, punya wisata dan lain-lain. Kalau kita membahas terkait pariwisata dan industri ekonomi kreatif termasuk event, apa sih prioritas di 5 tahun ke depan khususnya untuk wisata dulu nih? Mungkin fokusnya di ekowisata kah atau seperti apa untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan kita mulai karena kemarin kan fokusnya di infrastruktur, kemudian investasi di industri, terus kemudian pelayanan dasar lah di periode. Kita sudah saat ini untuk bagaimana visit Ngawi itu juga mulai kita tata, bagaimana pariwisata, baik itu alam, senian budaya itu bisa mendatangkan turisme di Kabupaten Ngawi atau wisatawan di Kabupaten Ngawi. Kita lebih banyak berorientasi bagaimana desa wisata yang dikelola oleh BUMDes itu bisa berkembang dengan baik. Kita lebih support ke situ. Oh, itu artinya itu menjadi prioritas tersendiri untuk kabupaten? Ya, prioritas karena saat ini BUMDes dan perangkat-perangkat desa di Kabupaten Ngawi ini sudah mulai banyak yang muda-muda, yang dia itu lulusannya juga luar biasa. Ada di beberapa tempat di Ngawi itu pengelola BUMDes sekaligus dia itu Karang Taruna, sekaligus perangkat desa. Yang ada yang sudah lulusan S2 gitu, sehingga pemikirannya untuk mengelola bisnis itu sudah mulai bagus. Ya, kita support teman-teman di situ untuk mengelola desa wisatanya sehingga ya itu multiplier effect dirasakan oleh desa itu cukup luar biasa. Kita lebih mensupport itu. Di samping kita ya tidak kemudian berhenti ya menciptakan kegiatan ekonomi kreatif lainnya, termasuk di wisata, kegiatan kesenian, kebudayaan, event dan lain sebagainya. Kayak kemarin baru saja itu Ngawi menyelenggarakan kejurnas triathlon. Itu yang baru pertama itu di Kabupaten Ngawi, sebelumnya nggak ada ini. Kita kerjasama dengan dari asosiasinya triathlon itu, terus kemudian dari Polairut, Polda Jatim, kita bikin event bareng-bareng, terselenggara di Ngawi. Nah, ini bagian-bagian bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan yang bisa memantik ya, men-trigger pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Kalau Mas Oni ditanya tempat wisata apa sih yang menjadi ikonnya Ngawi gitu. Dalam arti kan Ngawi juga punya banyak festival budaya, itu kalau untuk event ya. Tapi kalau untuk tempat wisatanya kan juga punya potensi wisata alam nih di lereng Gunung Lawu juga, atau mungkin ada air terjun atau apa. Tapi kalau ditanya unggulannya itu apa sih? Maksudnya unggulan ya. Jadi kita memetakan daerah wisata di Ngawi itu ada jalur Kene Bejo, Kendal, Sining, Rambi, Jogorogo, sama Jati Pangawitan, Karangjati, Padas, Ngawi, Widodaren, dan Mantingan. Ya, tentu ini punya potensi pengembangan wisata yang beda-beda. Di atas itu wilayah pegunungan, tentu yang sejuk-sejuk di atas lah, kebun teh jamus, air terjun, istilahnya itu air terjun pengantin, air terjun mana itu Serambang, terus kemudian yang di atas banyak lah itu air terjun di atas. Terus kemudian yang di bawah ini terkait heritage, wisata heritage sama wisata belanja. Ya, kalau heritage-nya ada Benteng Pandenpos, ada Museum Trinil, terus kemudian Kepatihan, terus kemudian ada wisata belanjanya itu ya terkait UMKM yang ada di Kabupaten Ngawi, kerajinan-kerajinan batik, terus kemudian
Bonggol Jati, itu kan di area-area Jati Pangawitan itu, mulai Karangjati sampai Mantingan. Oke. Wisata belanja mungkin ada rencana untuk membuka satu mall mungkin di Kabupaten Ngawi? Kayaknya belum kepikiran ke situ. Belum kepikiran Ya. ke situ. Karena Kabupaten Ngawi juga cukup dikenal sebagai salah satu wilayah dengan wisata yang kental dengan heritage. Salah satunya adalah Benteng Van den Bosch. Nah ini menarik ya. Bagaimana pada akhirnya kemarin kepengelolaannya sedikit alot ya sepertinya antara pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Kementerian Pertahanan kalau tidak salah, betul? Iya. Ya. Nah itu sekarang ini statusnya seperti apa sih Mas Oni? Apakah memang sudah di bawah kepengelolaan Pemkab atau seperti apa? Ya belum. Jadi dalam berprosesnya kita ini kan pengen mengelola ya, sebagai pengelola aset yang dulunya dimiliki oleh Kementerian Pertahanan, terus kemudian kita ajukan kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena pemilik asetnya di Kementerian Keuangan untuk bisa dialihkan kepada pemerintah daerah seperti itu. Karena niatannya ya supaya bisa lebih kalau itu milik aset kita kan lebih mudah. Betul. Nah, berjalannya waktu ketika revitalisasi jadi dan sebagainya, ya mungkin, kok jadi keren ini. Nah, mungkin dari Kementerian Pertahanan kan merasa, udah ini aja Pak Bupati kalau pengen mengelola saja, asetnya tetap di kita lah. Ini kan cara bagaimana kemudian kita bareng-bareng lah. Aset itu kan ya sama-sama memiliki. Kalau itu masih di pertahanan pun juga asetnya itu di Kementerian Keuangan. Betul. Milik kita pun juga secara aset pendataannya itu kan kepada pemerintah daerah. Sama-sama pemerintahnya kan dasarnya seperti itu. Tapi yang jadi poin itu bagaimana kita bisa saling memberikan kontribusi, terus kemudian aset yang itu bisa terkelola dengan baik, siapapun pemilik asetnya. Saya rasa kerjasama kita dengan Kementerian Pertahanan lewat Divisi 2 Kostrad, kalau itu kan kewenangan pengelolaannya kan di Divisi 2 Kostrad, Kodam 5 Brawijaya dan asetnya di situ, itu bagaimana kemudian ke depan benteng yang sudah terrevitalisasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu artinya memang untuk status Benteng Van den Bosch sendiri sekarang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, tapi asetnya masih milik Kementerian Pertahanan, seperti itu? Belum dikelola. Belum dikelola? Belum dikelola oleh Kabupaten Ngawi, belum. Jadi masih dikelola oleh teman-teman kita di Divisi 2 Kostrad, dalam hal ini kalau di Ngawi ya Armet 12, seperti itu. Masih dikelola. Berarti kemarin proses revitalisasi juga dilakukan oleh mereka? Ya proses revitalisasi kan itu direktif Presiden waktu itu. Kementerian PU yang menjalankan. Ya, di atas aset milik Kementerian Pertahanan. Oke. Selain kawasan wisata heritage yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Oni, ada Benteng Van den Bosch, terus ada Museum Trinil juga. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah event. Nah ini. Pasti ada kalender event ya yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, dan itu mungkin akan menjadi event annual atau tahunan yang selalu ditunggu oleh masyarakat. Mungkin selain kita tahu HUT selalu ramai ya. Tapi yang di luar itu mungkin Mas Oni, ada beberapa event-event barukah yang dipersiapkan? Seperti kemarin saya sempat tahu kawasan perempatan Kartonyono ini kan selalu menjadi magnet ya. Kemarin juga ada peragaan busana juga di situ, ada beberapa event fashion juga. Apakah memang sudah mempersiapkan kalender event dalam setahun ini, sekaligus juga menambah daftar event-eventnya, festivalnya? Jadi kalau kegiatan event di Kabupaten Ngawi yang tentu ya terkait hari jadi, terus kemudian kalender event yang biasanya kita selenggarakan yang bisa dibilang rutin, itu termasuk Ngawi Batik Fashion, Ngawi Night Carnival, terus kemudian hari jadi nanti biasanya kita ada gelar budaya dan sebagainya. Selain itu kita ingin bagaimana
kerjasama pembuatan event kesenian kebudayaan maupun sport dan lain sebagainya itu ada di Kabupaten Ngawi dengan budgeting ya, dan budgeting dari APBD itu seminim mungkin, tapi semarak dan sebagainya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita menggandeng beberapa event organizer dan kemudian beberapa perusahaan, ada CSR-nya dan lain sebagainya untuk bisa menarik kegiatannya di Kabupaten Ngawi. Ya, nanti di event-event yang pengen kita sampaikan itu ada beberapa yang sudah mau masuk di Kabupaten Ngawi, termasuk beberapa komunitas-komunitas otomotif. Itu mau menggelar kayak event otomotif termasuk apa ya, kayak gathering nasional Corolla misalkan seperti itu. Ini kita tarik Jambore nasional apa kita tarik di Ngawi lah. Ini kan kita mempersiapkan tempat jadi tuan rumah dan lain sebagainya. Tapi teman-teman itu yang kemudian memprakarsai sehingga dia bisa mengelola kegiatan secara sendiri, termasuk kemarin teman-teman dari Kicau Mania itu mau bikin event nasional di Ngawi lah. Kita sifatnya membangun kerjasama ya, event yang ada di Kabupaten Ngawi kita menjadi tuan rumah biar nanti mereka yang kemudian mendapat apa ya benefit dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tapi Ngawi jadi tuan rumah ya dan sebagainya. Itu yang lebih kita, daripada kita kemudian merogoh kocek dalam-dalam untuk kegiatan event yang wah, ya yang itu kemudian di era efisiensi ini. Itu ini tentu. Ya ini juga yang mau saya tanyakan ya, efisiensi anggaran terkait beberapa program-program termasuk penyelenggaraan event dan juga festival gitu. Tapi kalau untuk yang tadi kalender eventnya mungkin di beberapa waktu ke depan akan ada apa di Kabupaten Ngawi? Mungkin sebagai bocoran juga ke pemirsa. Itu tadi ada kalau apa namanya kegiatan hari jadi, tentu saja ada apa namanya gelar budaya. Terus kemudian di Night Carnival itu tetap ada. Terus kemudian batik fashion itu ada. Tetap di Kartonyo? Kita masih belum ya. Kita akan mungkin geser di mana lah. Terus kemudian ada apa namanya Kicau Mania itu tadi. Terus ada gathering dari klub-klub otomotif itu ada beberapa yang sudah mau minta izin ke saya, itu banyak sekali seperti itu. Berarti sudah mulai ada beberapa event-event yang akan digelar di Kabupaten Ngawi. Jadi buat masyarakat juga nggak usah khawatir kalau Ngawi sepi ya, karena eventnya kayaknya akan banyak. Kalendernya event udah disiapin sama Pak Bupati. Dan festival musik juga mungkin akan ada juga ya, Mas Oni ya. Jadi tenang aja, karena Ngawi akan semakin semarak abis ini ya. Abis ini masih juga akan kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Jangan kemana-mana, tetap di Obrol. Kita kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono. Mas Oni, tentunya program dari pemerintah Kabupaten Ngawi ini juga harus sinkron dan harus sejalan juga dengan program dari pemerintah pusat begitu. Nah, salah satu yang sudah diupayakan dan dimaksimalkan adalah tentunya dari infrastruktur, perbaikan jalan, pemaksimalan jalan mantap dan juga di sektor pendidikan juga. Tapi tentunya dari pemerintah pusat kemarin juga sudah digaungkan ada efisiensi anggaran. Nah ini bagaimana pada akhirnya cara dari pemerintah Kabupaten Ngawi untuk bisa ya mensiasati lah ya. Program harus jalan, infrastruktur harus jalan, apalagi terkait jalan mantap tadi ya. Ketika memang ada beberapa jalan-jalan yang memang harus diperbaiki dan dimaksimalkan. Tapi ada efisiensi anggaran, gimana? Jadi gini, kalau orang ngomong efisiensi itu kan ada hal-hal yang kemudian dirasa bagi efisiensi kinerja daripada ASN kita
Jadi Pak Presiden itu kan melihat ICOR namanya, Incremental Capital Output Ratio. Kita yang masih di posisi 6 lah, kalau Singapura itu sudah di posisi 4 atau 3. Jadi inefisien yang dilakukan birokrasi menurut dia itu bisa menurut beliau itu bisa dialihkan kepada kegiatan yang langsung menyasar kepada masyarakat. Dari refocusing, kalau istilah kita refocusing efisiensi dan lain sebagainya itu, ketika nanti kita bisa menghemat, karena dari misalkan ini dari ATK kita potong 90%, perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seremonial dan lain sebagainya kita potong nih 50%, dapatlah ya, dari refocusing itu dapat. Kemudian ini belum bisa diserap, menunggu kan gitu. Tapi info terakhir kan ini kemudian digunakan kepada kegiatan yang menjalankan program prioritas ataupun quick win oleh Presiden. Jadi masih bisa untuk kemudian digunakan di Kabupaten Ngawi selama program itu memang untuk langsung memiliki dampak kepada masyarakat. Dan itu saya setuju sekali, nggak ada masalah gitu loh. Selama di birokrasi kita bisa menata secara manajemen ASN-nya bisa tertata dengan baik, terus kemudian dari efisiensi anggaran itu kita gunakan benar-benar yang memang pelayanan dasar kita masih perlu. Misalkan jalan, alhamdulillah jalan mantap kita sudah 95-97% lah. Pelayanan kesehatan universal health coverage kita sudah 98%. Tinggal bagaimana yang PR di Ngawi itu sarana prasarana pendidikan kita masih belum semuanya ya, semuanya. Tapi ini kemudian dana itu masuk untuk perbaikan sekolah, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya bagaimana kita melihat masih banyak di Kabupaten Ngawi ini rumah tidak layak huni, hingga kita masuk di situ untuk perbaikan menjadi rumah tinggal layak huni dan seterusnya. Terus kemudian percepatan untuk ketersediaan air bersih, nah, itu juga menjadi atensi kita seperti itu. Jadi ini kemudian anggaran yang terefisiensi itu untuk kegiatan seperti ini. Itu artinya dengan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Mas Sony sebagai Bupati Ngawi tidak akan terganggu dan masih bisa memaksimalkan misalnya dana dari APBD sendiri atau dari pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri masih bisa terus jalan gitu. Atau mungkin ada beberapa pengaruh mungkin. Ya, kalau kita ngomong di perjalanan dinas Bupati misalkan misalkan seperti itu. Ada dibatasi akhirnya kan? Ya, dibatasi. Ya kan gampang ketika ada undangan, Pak, dana operasional untuk ini habis, ya nggak berangkat. Kan sesimpel itu ya? Sesimpel itu aja, karena kalau dibahasakan berangkat ya jadi berapi. Pak, ini ada undangan itu, yang sifatnya urgent yang harus datang, monggo silahkan. Tapi ketika undangan yang sifatnya, wah ini nggak, masih bisa pakai Zoom, pakai apa dan lain sebagainya, nggak usah berangkat. Itu kan berarti kita sudah menjalankan bagaimana memitigasi kegiatan itu sehingga ini yang benar-benar urgent harus jalan yang mana? Nah, seperti itu. Kalau dulu kegiatan semua undangan dijalankan ya jadi boros ya, seperti itu aja. Kalau kita terus seremonial itu mulai dihilangkan. Kita rapat-rapat dan lain sebagainya ya nggak perlu di tempat yang khusus di hotel apa-apa yang mewah dan sebagainya enggak. Selama substansinya dapat kita jalan. Akhirnya kita akan berlatih bagaimana sejatinya berhemat dan sebagainya. Kalau kita melihat komposisi dan lain sebagainya, ini sudah ya harusnya seperti itu. Kinerja kita itu harusnya diukur seperti itu. Dan Mas Sony setuju akan efisiensi anggaran tersebut ya? Ya. Selagi itu bisa dimaksimalkan untuk masyarakat luas misalnya. Ya. That's no problem. Ya, jadi mana yang tadi bisa diefisienkan tadi dari perjalanan dinas, dari ATK, dari hal-hal yang seremoni itu, terus kemudian ini untuk kegiatan yang mensupport
untuk pencapaian pelayanan publik yang optimal, saya rasa ya memang harus dikerjakan. Memang harus dikerjakan. Iya. Pemerintah kabupaten punya program, pemerintah pusat juga punya program gitu. Pemerintah pusat salah satunya adalah programnya kemarin kalau tidak salah program sekolah rakyat sama Koperasi Merah Putih. Nah, bagaimana pada akhirnya komitmen dari Kabupaten Ngawi sendiri untuk bisa menjalankan program dari pemerintah pusat? Bahkan mungkin ada beberapa program-program lain termasuk MBG dan lain-lain. Nah, ini seperti apa komitmen dari Pemkab sendiri untuk bisa menjalankan itu? Ya, kalau kita misalkan di Koperasi Merah Putih di Perpres 9 2025, ya itu kan ada banyak sekali kegiatan ya, dari kalau nggak salah 6 itu, sehingga ke desa dan kelurahan itu diupayakan ke depan itu secara serentak. Ini ada apa namanya kegiatan perkoperasian, terutama koperasi produksi dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana selama ini kegiatan koperasi yang ada di desa, BUMDesma dan lain sebagainya, sebenarnya sudah ada embrio-embrio seperti itu. Ketika itu nanti diintegrasi secara fungsinya lebih optimal, saya rasa ya sah-sah saja itu di strukturisasi lagi sehingga kemanfaatannya lebih baik kan seperti itu. Tinggal nanti bagaimana penyiapan SDM. SDM dari mulai nanti pembuatan koperasinya, penyiapan SDM-nya, bagaimana spesifik bisnisnya yang mau dijalankan sehingga sesuai dengan kewilayahan, itu yang nanti tugas kita untuk mengasistensi. Sudah disiapkan dari sekarang kah untuk SDM? Insya Allah sudah. Jadi beberapa kali kita komunikasi dengan teman-teman kepala desa, Opati, ya kan belum apa ya secara juknis real dan sebagainya belum tahu, masih ada kasak kusuk kita sampaikan. Mbah Lurah ini monggo nanti dilihat apa yang menjadi potensi, kemudian bisa memiliki kepastian dalam berbisnis dan lain sebagainya. Ya. Beberapa teman-teman kepala desa itu pengen setiap desanya itu punya alat-alat pertanian yang bisa disewakan, terutama combine harvester, terus kemudian traktor dan sebagainya. Karena itu kan dibelikan asetnya jelas wujud. Betul. Ya, kemudian sekarang ini dengan Pak Presiden memberikan HPP Gabah 6.500 ya, persewaan alat-alat pertanian jadi naik semua. Nah, itu kan lumayan ini kalau desa punya itu kan ya mengurangi biayanya para poktan gapoktan, tidak harus sama dengan yang swasta lah, kasarnya dia lebih murah, tapi punyanya desa ini bisa apa ya menghasilkan keuntungan bagi koperasinya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sudah mulai komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pihak, bagaimana pada akhirnya program dari pemerintah pusat ini bisa tetap dijalankan ya, termasuk menyiapkan SDM, infrastruktur dan lain-lain seperti itu. Terakhir, Mas Oni, sebagai Bupati Ngawi, seperti apa sih melihat Kabupaten Ngawi dalam periode kedua ini, dalam 5 tahun ke depan, apa saja yang akan menjadi PR besar, akan dikebut secara maksimal dan menjadi prioritas dalam 5 tahun ke depan dan di periode kedua ini? Ya, dari kita secara naskah teknokratik pembuatan RPJMD dengan beberapa akademisi ini sudah kita jalankan, tapi ada beberapa yang kemudian butuh dikomunikasikan lebih intens terkait pemenuhan air sehat, ya. Air sehat siap minum bagi masyarakat. Ini akan menjadi prioritas ya? Ya, cuman ini masih terus kita intens. Rapat-rapat itu ngomongnya ini, seperti itu ya. Ngomongnya ini harus jalan. Karena kalau selama ini kan kita ngomong kita punya perusahaan daerah ya, PDAM, perusahaan daerah air minum. Kan ini kan untuk minum ini. Yang selama ini belum di Ngawi itu. PDAM itu masih perusahaan daerah air mandi. Kadang untuk mandi aja masih airnya masih kuning dan sebagainya. Nah, ini perlu kita tata karena jaringannya dulu itu dari tahun 1830 zaman Belanda yang perkotaan itu, sehingga kan mulai berkarat apa dan sebagainya. Kita mau menata jaringan
itu juga cost-nya akan tinggi. Terus kita harus bisa menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi itu dengan jaringan PDAM juga cost-nya juga akan mahal. Nah, ini kita cari, kita mau ya dari sumber kita ini kita kelola dengan baik, terus kemudian bisa dengan pabrik masing-masing desa itu punya depo-depo air, sehingga kita bisa kirim itu ya ketika pun belum jaringan terkoneksi dengan perpipaan, itu bisa dikirim lewat truk tangki dan lain sebagainya, sehingga di depo-depo desa itu kemudian bisa memproses menjadi air minum yang sehat, kemudian itu dibagikan gratis kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Ngawi. Itu rencananya, rencana besar kita, karena rencana besar ya, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa air ya, dan bumi yang ada di dalamnya itu menjadi tanggung jawab untuk dioptimalkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Oke. Itu dia ya beberapa gambaran bagaimana melihat Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun ke depan, bagaimana pada akhirnya masyarakat di Kabupaten Ngawi bisa menikmati air yang lebih sehat, yang siap minum seperti itu, sehingga istilah perusahaan daerah air minum tadi bukan hanya menjadi air mandi ya, tapi juga bisa semakin memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat seperti itu. Mas Oni Anwar Harsono, terima kasih banyak sama-sama di Jopos TV. Luar biasa sekali obrolan kita membahas berbagai macam perkembangan, progres dan juga rencana 5 tahun ke depan untuk Kabupaten Ngawi. Selamat bertugas kembali di periode kedua ini, masih juga bersama dengan Mas Anto. Masih tetap mesra, masih tetap kompak dan masih tetap semangat untuk melayani masyarakat. Ini salah satu pasangan yang di Pilkada kemarin juga yang masih paling adem gitu ya, kurang lebih. Sukses selalu Mas Oni, terima kasih banyak sekali lagi, dan terima kasih juga untuk masyarakat pemirsa Jopos TV yang sudah menyaksikan program yang satu ini, Obrol-Obrol spesial bersama dengan Kepala Daerah Bupati Ngawi Mas Oni Anwar Harsono. Semoga apapun yang nanti akan dilakukan untuk Kabupaten Ngawi bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, apapun itu. Dan pastikan untuk tetap mengikuti Obrol-Obrol, karena masih banyak sekali bintang tamu dan juga narasumber yang akan kita hadirkan di next episode di program Obrol-Obrol hanya di Jopos TV. Independen, respect, menghibur. Dan akhirnya saya Toran Dermida mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.